Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabatku semuanya yang baik hatinya, yang soleh dan solehah, dan yang cantik dan yang ganteng. Semoga hari ini sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semua berada dalam ridhonya. Amin ya robbal alamin. Nah, sahabatku, sekarang saya akan membahas konten tentang masih berlanjut yang kemarin ya, karena di setiap konten saya itu bersambung menyambung gitu kan. Jadi pembahasannya ada yang lebih dalam lagi gitu atau diperluas lagi. Jadi biar dari tahapan basic, tahapan logika dan tahapan kolbunya dapet gitu. Nah, kalau kemarin itu ngebahas tentang energi tobatan sambal itu kan, jadi kita mengkoreksi diri kita sendiri gitu, kenapa begini, kenapa begitu, kenapa masih begini, kenapa masih begitu, kenapa berulang, kenapa terus menerus gitu kan, kenapa masih belum berhasil gitu kan tobatnya gitu. Nah, itu kan masih dalam ilmunya itu masih berbau tahapan logika ya, artinya kita ya akal kita tuh dipakai untuk berpikir gitu, untuk bertafakur gitu, kenapa begini, kenapa begitu gitu kan. Nah, lebih jauh lagi, nah sekarang kita ngebahas tahapan kolbu, ya kan, tahapan hati gitu kan. Jadi intinya kenapa kita masih begini, kita masih begitu gitu kan. Jadi kita jangan bergantung kepada sebab gitu kan, bahwa kita itu harus menyadari sebab itu diturunkan oleh Sang Maha pemberi sebab gitu kan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Jadi makanya kalau yang kemarin itu kita bertobat itu dipenuhi dengan penyembuhan gitu kan, itu kan bagian dari makom usaha kita gitu kan, sebagai manusia yang masih memiliki jasad, ya kita harus berusaha sebaik mungkin untuk penyembuhan jiwa kita gitu kan, baik itu dari energi toksik ataupun adiksi ataupun memang tobat sambal yang pengaruh lingkungan atau pengaruh eksternal gitu kan. Nah, jadi kalau sekarang itu kita belajar lebih dalam lagi. Jadi mengapa ada hal-hal seperti itu terjadi ke dalam kehidupan kita? Karena tentu ada penyebabnya, dan penyebabnya itu adalah yang maha menurunkan sebab, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya segala sesuatu yang terjadi itu tidak lepas dari kodo dan kodarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu kan. Jadi baik dan buruknya itu semua datangnya dari Allah gitu, yang mana kita harus menerimanya, ya kan. Jadi kita menerima tapi nggak tinggal diam, menerima diem baik gitu kan, tapi menerimanya itu urusan hati. Hati memang harus menerima, tapi namanya energi negatif ya kita harus bisa menyembuhkannya gitu, ya kan. Jadi energi atau ilmu tahapan logikanya dapet, dan ilmu batiniahnya juga dapet, terus ilmu usahanya, ilmu lahirnya juga kita sebagaimana mestinya hidup yang sesuai dengan syariat Islam juga harus bagaimana. Jadi kita lengkap gitu ya. Jadi jangan pokoknya saya ngebahas ini makom usaha, makom logika, dan makom kolbunya itu dibahas semua gitu. Jadi biar kita mengerti sedalam-dalamnya gitu kan. Nah, jadi sekarang udah mengerti kan kenapa kita bisa begini, kenapa kita bisa begitu. Dan itu adalah semuanya, kalau memang sudah terjadi, ya itulah takdirnya kita yang sudah digariskan Allah, sudah ditetapkan ya, sudah ditakdirkan gitu. Jadi kita harus bisa menerimanya dengan lapang dada, dan kita kembalikan semua itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Karena memang hakikat tobat itu secara makna batinnya, tobat itu adalah kembali kepada Allah. Jadi kita menerimanya, tapi dohir tetap berusaha menyembuhkan, lalu kita kembalikan kepada Allah, bahwa segala sesuatunya itu datangnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah gitu ya.
Semoga bisa difahami ya. Nah, dan terus ada lanjutannya karena ini durasinya baru 5 menit. Kemarin ngebahas tentang penyembuhan yang lewat mengetuk-ngetuk pintu cakra hati biar terbuka ya, cakra jantung biar terbuka, sama berkomunikasi dengan jiwa dan sholat sunnah taubat ya kan. Terus juga tentang penyembuhan faktor eksternal, yaitu dengan membaca astagfirullahaladzim, dengan mengatur napas lalu membaca istighfar ya. Lalu juga dengan zikir kolbu, yaitu Allah 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 gitu kan, tapi dalam hati, karena itu adalah zikir kolbu. Kalau misalkan mau sama zikir dohirnya boleh, lahirnya la ilaha illallah gitu kan, terus dalamnya Allah 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 gitu dalam hati. Jadi antara mulut dan hati sama-sama berzikir kepada Allah gitu, dan itu bisa menyembuhkan dari hawa nafsu duniawi yang masih kencang di dalam jiwa dan otak kita itu, yang cenderung kepada kesenangan-kesenangan saja. Jadi inginnya tuh bersenang-senang aja gitu. Nah, itu cocoknya itu zikirnya Allah 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 Allah, namun di dalam hati. Karena istighfar saja kalau untuk nafsu ke situ itu kurang ya. Istighfar itu cenderung ke eksternal gitu, tapi kalau Allah 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 itu cenderung ke dalam kalbu kita gitu. Jadi penyakit hati gitu, penyakit hati atau nafsu-nafsu kesenangan duniawi gitu. Nah, itu bisa disembuhkan dengan itu. Nah, terus kalau misalkan sudah menjalani semua itu namun masih berkarat gitu kan, karena memang penyakit hati itu kan sama aja tingkat-tingkatan juga ya toksisitasnya itu gitu. Jadi seperti kita ada kotoran di lantai itu kan, ada yang dari tai ayam gitu kan, cukup dengan nyiram pakai air dipel gitu kan ya. Kalau misalkan itu tainya misalkan kotoran binatang anjing gitu kan, nah tentu kan harus pakai dibasuh dengan tanah gitu kan, 7 kali gitu kan. Jadi cara pembersihannya itu berbeda-beda gitu, tergantung dari berat ringannya karat kotoran di hati itu gitu. Makanya kenapa saya di sini membahas berbagai macam cara penyembuhan itu, karena memang kotorannya pun beraneka ragam kan gitu. Jadi tidak ada yang hanya cukup dengan air, ada yang hanya cukup dengan tiga tiga guyuran air gitu kan, ada yang harus dengan tanah juga pakai air gitu, ada yang misalkan ya lebih dari itu gitu kan, misalkan kotorannya apa gitu, misalkan harus dicongkel pakai yang pisau itu gitu kan. Kalau misalkan yang semen itu ya, semen kering di lantai itu kan nggak bisa dengan air kan, digosok-gosok pakai sabut juga, pakai spons juga susah kan, harus dikurek-kurek gitu kan pakai pisau gitu, pakai benda tajam gitu. Nah, di situ juga ada lagi latihannya gitu kan, maksudnya terapinya gitu, dengan cara kita harus banyak menenangkan diri atau defensif ya, atau beruzlah gitu. Jadi kita harus menarik diri dulu dari keramaian gitu kan, banyak tafakur. Terus misalkan terapinya kalau misalkan istighfar sudah, Allah Allah sudah, diajak bicara ini sudah semuanya gitu, tapi saya alhamdulillah sudah tenang gitu kan batinnya, berarti kan sudah masuk tuh satu tahap gitu. Tapi saya kadang-kadang masih ada adiksi gitu, tapi jarang-jarang. Nah, itu juga nanti terapinya lain lagi gitu. Jadi bertahap 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 gitu kan, tergantung berat ringannya kotoran yang ada di dalam jiwa kita. Nanti akan dibahas lagi lebih lanjut lagi ya. Untuk sekarang cukup sekian, mudah-mudahan bisa difahami dan ada pencerahan gitu kan, ada pandangan ke depan bahwa saya ini cocoknya penyembuhannya itu untuk yang jenis apa gitu kan. Jadi bisa dipelajari, kalau kurang paham bisa diputar konten-konten saya yang sebelum-sebelumnya itu, bisa diulang-ulang ya, biar lebih paham lagi gitu.
Oke, cukup sekian dan terima kasih ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikannya. Saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.